Si nyata modul 3.3 coaching untuk supervisi akademik Felisa Astari, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Maaf Ibu, pagi ini kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran ya Bu ya untuk kesiapan Ibu melaksanakan supervisi agar dan nantinya supervisinya berjalan dengan lancar. Ini Bu, untuk pertama percakapan kita kali ini yaitu apa harapan Ibu tentang pertemuan kita pagi hari? Terima kasih ya sebelumnya. Harapan saya sangat banyak, mungkin dengan adanya supervisi nanti Ibu bisa memberikan masukan-masukan kepada saya sehingga pembelajarannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ini Bu, baiklah tujuan kita pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang persiapan Ibu nantinya dalam pelaksanaan supervisi. Kalau boleh saya tahu nih Bu, ini akan menyampaikan materi tentang apa ya? Mungkin karena sudah di bab terakhir, saya akan menyampaikan tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Baik, dengan ketidaksamaan linear satu variabel, ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Silakan. Tujuannya adalah siswa mampu menyelesaikan, itu yang paling penting intinya, menyelesaikan permasalahan tentang ketidaksamaan linear satu variabel. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini area mana ya yang akan dikembangkan Bu? Mungkin bagaimana peserta didik menyelesaikan masalah, terus bagaimana nalarnya, kok bisa dapatnya, jadi ketidaksamaan. Tentunya artinya ada perkembangan nalar di sana ya Bu. Ya mungkin itu yang akan dikembangkan dalam mana menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, luar biasa sekali Ibu. Kalau boleh tahu Bu, apa saja yang Ibu sudah siapkan nih untuk supervisi nantinya? Pastinya ada yang Bu, karena sudah menggunakan model pembelajaran berbasis peserta didik, jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Peserta didik lah, LKPD, video pembelajaran atau speaking itu sudah saya siapkan. Oke, luar biasa sekali ya Bu, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Bu, strategi apa yang Ibu lakukan digunakan RPP ini yang akan Ibu supervisi? Strategi apa yang akan Ibu gunakan di modul ajar atau RPP Ibu ini untuk pembelajaran besok? Modul ajarnya berpusat pada peserta inti nggak? Kita ada strategi atau modelnya? Model pembelajarannya itu pembelajaran berbasis masalah, karena kan tujuannya kan untuk menyelesaikan masalah. Baiklah Bu ya, berarti Ibu sudah mencoba untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, berdiferensiasi ya. Tentunya luar biasa sekali. Saya tidak sabar Ibu melihat bagaimana pembelajaran Ibu setelah mendengar persiapan Ibu. Jadi kita akan melakukan supervisi, saya akan ke kelas Ibu. Nanti kita setelah ini ada percakapan ya Ibu, pas observasi. Saya juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, tadi ada medianya juga ya Bu? Iya. Apa itu Bu ya? Ada PPT, ada LKPD, sama video pembelajaran. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada observasi hari ini. Sampai ketemu pada observasi nanti. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
persamaan sama pertidaksamaan? Iya, kenapa dikatakan sama sama tidak sama? Ada tanda apa, Nak? Variabel. Ada tanda sama? Kalau pertidaksamaan, tandanya apa? Besar kecil. Besar kecil, oke. Ibu punya 3 sama 2, mana yang besar? 3. Mana yang besar? 3. Ibu punya 3 sama 2. Mana yang besar? 2. Jadi bukan besar, tapi namanya lebih dari. Sama apa nih? Kurang dari. Iya, kurang dari. Kalau dia ada tandanya seperti ini, apa artinya nih? Kurang dari sama dengan. Iya, kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan. Kayak misal ada X lebih dari sama dengan 2, maka angkanya dimulai dari angka berapa? 3, 2, 3. X lebih dari sama dengan 2, berarti X-nya dimulai dari angka berapa? 2. 3 atau 2? 2. X lebih dari 2, mulai dari berapa? 3. 1, 2. Yang di atas mulai dari 3 atau 2? 2. Iya, karena ada sama dengannya. Kalau yang di bawah mulai dari berapa? 3. Karena tidak ada sama dengan. Paham? Oke, ini contoh pertidaksamaan ya. Gimana cara bacanya yang pertama? X tambah 5 lebih besar dari 8. Lebih besar? Besar. Lebih dari sama dengan. Oke, kalau yang nomor 2? Kurang 1 lebih dari 7. Lebih dari 7. Kalau yang bawahnya? Yang bawahnya? Kurang 4 lebih sama dengan 9. Berapa? Kurang dari sama dengan 9. Kurang dari sama dengan 9. Kita akan mencoba belajar berkelompok. Oke, Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan mejanya 2 aja, balik ke belakang. Silakan Iya, lebih dari berapa? 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 akan mempresentasikan lembar jawaban LKPD. yang lain minggir. Pak Pedi memiliki sebuah box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Pedi adalah 60 kg. Dia akan mengangkut kotak barangnya setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Tentukan banyak kotak yang dapat diangkut Pak Pedi dalam sekali pengangkutan. Jawab: diketahui daya angkut kurang dari sama dengan 800.
dari sama dengan 60 kurang kotak sama dengan 20. Cara penyelesaiannya 20x ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. 20x tambah 60 kurang 60 kurang dari sama dengan 800 kurang 60. 20x kurang dari sama dengan 740. 20x dibagi 20 kurang 7. Oke, yang lainnya. Ya, satu variabel. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa dikatakan pertidaksamaan? Variabel 2 pertidaksamaan satu ini memiliki pangkat 1. 3 menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oke, yang lainnya. Kurang 3, maka di kanan kurang 2. Sama jadi penyelesaiannya. Yang berbeda hanya tandanya. Hari ini oke, sekian pelajaran kita. Silakan disiapkan closing. Bersedia. Bagi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyanti sebagai pengajar praktik. Di sini bersama Ibu Felisa sebagai CGP dan Ibu Nora sebagai rekan sejawatnya. Di sini saya akan melakukan sebuah pemantauan atau sebagai observer di coachingnya Ibu Felisa sebagai CGP dan Ibu Nora sebagai rekan sejawat. Kepada Ibu Felisa kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nora, Ibu Yanti, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik Ibu Nora, dalam percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan perihal dengan observasi yang sudah kita lakukan ya Bu ya. Ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi dan sejauh mana observasi ini sudah berjalan dengan lancar. Oke, untuk pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang sudah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Ibu. Yang perasaan saya saat observasi gugup ya Bu ya, karena baru dilihat gitu kan. Takut ada kekurangan di sana di sini, tapi alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan lancar. Jadi Ibu dari observasi tadi bisa Kak Ibu ceritakan kembali nih di dalam kelas, kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran dan apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi? Oke, baik ya. Pertama saya melakukan pendahuluan, menyiapkan peserta didik bersedia dulu, menanyakan kabar dan lain-lainnya. Nah, di pendahuluan itu juga saya memancing apa materi yang akan kita bahas. Karena saya belajar tentang kesamaan linear satu variabel, maka saya memancingnya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti membeli mangga, kotak dan sebagainya gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke ke intinya, bagaimana sintaks-sintaks pembelajarannya. Nah, pada saat observasi saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, di mana peserta didik itu menyelesaikan satu masalah yang sudah saya berikan. Dan di sini saya hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka bagaimana belajar berkelompok, bagaimana belajar mandiri dan sebagainya. Dan terakhir dipresentasikan hasil mereka, terus disimpulkan bersama-sama dan ditutup bersama. Biasa sekali ya Bu, alhamdulillah sudah tadi Ibu sudah katakan sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu berikan pertanyaan pemantik dulu di awal tentang masalah-masalah yang ada untuk pertidaksamaan linear satu variabel ya, kemudian ada pengelompokan dan lain-lain. Nah, baik Ibu, dari tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira yang area mana yang Ibu akan kembangkan dari
yang Ibu ceritakan tadi gitu. Jadi apakah area pembagian dari tadi kan ada metode PBL ya Bu ya. Nah mungkin dari PBL itu area mana yang akan Ibu kembangkan gitu? Mungkin karena bermasalah yang paling pentingnya itu di masalahnya Bu. Bagaimana siswa itu menemukan konsep apa yang harus digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, oke. Jadi sejauh mana kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah berhasil? Menurut saya hampir 50% sudah berhasil Ibu, karena siswa sudah menemukan konsepnya, sudah mampu menyelesaikan masalah yang saya berikan. Tapi tidak dapat dipungkiri memang ada beberapa siswa yang belum paham, mungkin karena jam siang sudah tidak fokus lagi atau bagaimana seperti itu. Jadi kami sudah berjalan dengan baik, cuman ada beberapa kendala tadi ya Bu ya. Oke, dari kendala yang Ibu rasakan tadi gitu kan, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Tadi yang karena mata pelajaran matematika jam siang, jam istirahat mungkin sudah ngantuk atau sudah lelah di pagi hari, sehingga fokus siswa itu sudah mulai terpecah Ibu. Jadi dia tidak fokus lagi mungkin itu. Jadi dari kendalanya ya ada beberapa mungkin karena jam siang, matematika pula gitu ya. Nah dari kendala-kendala tersebut Ibu kira-kira solusi yang tepat menurut Ibu untuk menangani masalah tersebut itu bagaimana? Sebenarnya kemarin sudah saya terapkan juga Ibu, tapi saya lupa menyampaikan, saya memberikan ice breaking. Oh ya. Jadi di selama melihat anak sudah mulai ngantuk, kita bisa dikasihkan ice breaking dulu biar anaknya bergerak, biar ada tidak bosan di dalam kelas seperti itu. Jadi tadi Ibu memberikan ice breaking di awal, dan juga tadi ada Ibu mengatakan metode PBL ya Bu ya untuk mendukung anak. Kemudian dari hal itu kira-kira ada lagi nggak Bu yang bakalan Ibu kasih nih untuk solusi yang lain gitu dari penanganan masalah itu? Mungkin saya ingin menerapkan media quizzes ya Bu. Jadi memancing anak tuh, oh ini kalau kita benar poinnya tinggi nih, karena kan di quizzes itu bisa terlihat langsung siapa yang paling tinggi, siapa yang ranking 1 dan sebagainya. Jadi tadi ada penambahan metode media pembelajaran ya Bu ya, media pembelajaran dengan quizzes supaya mungkin anak ini nggak bosan gitu ya. Oke, keren sekali, luar biasa Ibu. Kira-kira Bu kapan nih Ibu mau merencanakan hal yang tadi yang Ibu sampaikan? Mungkin bisa dicoba di ulangan nanti Bu, sekitar seminggu lagi. Biasa Ibu, saya tidak sabar menunggu bagaimana pembelajaran yang Ibu akan kembangkan. Tadi memakai ice breaking, terus ada metode PBL yang akan disempurnakan kembali, kemudian juga ada menggunakan quizzes ya Bu ya. Jadi mungkin itu akan ya harapan kita ya akan membuat pembelajaran anak lebih aktif lagi gitu, tidak membosankan di siang hari. Oke Ibu, terima kasih. Saya tidak sabar menunggu hal itu. Ya, saya yakin Ibu juga lebih tidak sabar ya melihat anak-anak berkembang dengan baik. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Mulyanti. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.